Muhammad KC menghina kitab suci Al-Quran, menghina pesantren, menghina ulama, bahkan menghina Nahdlatul Ulama. Apa yang dilakukan oleh Muhammad KC dan orang-orang yang semacam itu, bahkan Pendeta Saifuddin Ibrahim, apa yang dilakukan oleh dia itu hanya semata-mata reaksi atas apa yang dilakukan oleh umat Islam selama ini terhadap kekristenan, terhadap minoritas dan agama-agama di Indonesia terutama. Saya hanya bertahan dari serangan-serangan kadrun, serangan ulama-ulama selama ini. Undang-undang penistaan agama itu menjadi pasal karet karena Al-Quran membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Artinya hanya orang Islamlah yang boleh dibela, hanya orang Islamlah yang boleh menistakan agama lain, hanya orang Islamlah yang boleh membunuh manusia karena beda agama. Dan saya kemarin sudah menunjukkan ayat-ayatnya. Itu jelas sekali, saudara-saudara. Secara perintah Allah, orang non-muslim itu harus kena hukuman. Undang penistaan agama ini harus ditarik dari peredarannya, harus ditiadakan atau. Pertama tentang Paul Zhang, sedikit saja saya sudah muak sebetulnya dengan Paul Zhang ini. Yang memfitnah habis-habisan apa saja yang bisa difitnah ya. Sebetulnya Paul Zhang ini bukan urusan Islam saja ya. Orang Kristen bodoh ya. Masih mengeluh-elukan seakan-akan dia mengerjakan pekerjaan kasih ini orang. Nanti kita bongkar semua ya. Jangan lawan Paul Zhang atau Joshua Tew atau Fatimah Sakdia. Mereka tidak pernah mewakili kekristenan historis. Ya, silahkan menjerat dia dengan pasal penistaan agama atau sebetulnya hate speech ya. Sudah sangat memenuhi syarat saya kira ya. Ya, kalau ada ahli hukum, saya tidak ngerti hukum ya, bukan ahli hukum ya. Tapi kalau ada ahli hukum yang mengatakan itu tidak memenuhi syarat, itu sudah kebangetan itu ya. Kalau saudara mengatakan Paul Zhang Kristen, lalu menganggap dia mewakili kekristenan, menghina Islam, saudara keliru besar. Paul Zhang tidak mewakili kekristenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Tepatnya hari ke-8 dalam kita menjalani ibadah puasa ya. Dan mudah-mudahan puasa kita lancar semuanya dan juga amal ibadah lain yang kita kerjakan selama bulan suci Ramadan ini semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah video dua orang pendeta ya yang memberikan pendapatnya perihal si Cornelius dan juga Joseph Paul Zhang ya, yang mana kedua orang ini dalam incaran pihak kepolisian karena diduga telah menistakan agama ya. Nah, di antara kedua orang pendeta ini yaitu Saifuddin Ibrahim dan juga pendeta Yanto Morowali Yanto Matalu, yang kedua orang ini mempunyai pandangan yang bertolak belakang ya perihal kasus kedua orang yang sedang dicari oleh polisi tersebut. Nah, bagaimana nanti kedua orang ini memberikan pendapatnya, kita akan dengar dan simak bersama
dan setelah itu akan saya berikan komentar terhadap apa yang mereka sampaikan ya. Namun terlebih dahulu saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada saudara semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe, juga yang baru bergabung. Jangan lupa untuk subscribe dan di-share ya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, tanpa panjang mukadimah lagi, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. Dalam menanggapi pelaporan atas diri Muhammad KC oleh Aliansi Ulama Jawa Timur, dan mengatakan bahwa Muhammad KC menghina kitab suci Al-Quran, menghina pesantren, menghina ulama, bahkan menghina Nahdlatul Ulama. Sebuah kata-kata yang diajukan untuk meyakinkan diri mereka bahwa apa yang mereka lakukan dan melaporkan Muhammad KC itu adalah sesuatu tindakan yang wajar saja untuk membuat jera kepada Muhammad KC. Apa yang dilakukan oleh dia itu hanya semata-mata reaksi atas apa yang dilakukan oleh umat Islam selama ini terhadap kekristenan, terhadap minoritas dan agama-agama di Indonesia terutama. Saya sudah menulis 5 buku dan juga beberapa diktat yang saya pakai untuk seminar-seminar di seluruh Indonesia. Kenapa saya menulis buku-buku itu? Itu reaksi atas tulisan ulama-ulama, tokoh-tokoh muslim sejak kemerdekaan, dan ada 650 judul buku yang ditulis oleh ulama-ulama selama ini. Dari 650 judul buku itu, semua itu hanya menghina dan menistakan kekristenan. Tetapi ketika saya menulis 5 buku, bahkan ada buku yang dikomentari oleh Majelis Ulama bahwa buku dialog Kristen Islam yang ditulis oleh pendeta Saifuddin Ibrahim melawan Ihsan Mokoginta itu membuat 150 muslim tiap bulan masuk Kristen. Jadi saya hanya menanggapi dan menjawab apa tulisan-tulisan dan buku-buku yang sudah berjudul banyak sekali. Saya hanya bertahan dari serangan-serangan kadrun, serangan ulama-ulama selama ini, seolah-olah apa yang mereka ajarkan itu adalah oke, itu adalah benar, itu adalah bagus. Maka saya menulis buku-buku itu. Apa yang dilakukan oleh para debater, oleh pegiat-pegiat rohani Kristen, termasuk Saifuddin Ibrahim masuk penjara, itu karena menanggapi ejekan dan hinaan di media sosial, di mana-mana, ya, di televisi. Itu hanya jawaban terhadap apa yang mereka katakan selama ini. Oleh karena itu mereka harus membaca Alkitab, harus membaca Injil untuk meluruskan pola pandangan mereka yang keliru itu. Undang-undang penistaan agama versus ayat-ayat kitab suci. Ya, maksud saya ya Al-Quran gitu. Kenapa Dewan
Perwakilan Rakyat Indonesia merancang undang-undang penistaan agama. Dilihat, dipelajari, dikaji. Undang-undang ini bagus. Agar tidak ada yang menistakan agama lain, menghina agama lain, ataupun yang melakukan penghinaan terhadap kitab suci, terhadap ajaran, terhadap pemimpin agama, terhadap nabi-nabi, rasul, dan ajarannya. Itu tujuannya. Tetapi yang terjadi selama ini bahwa undang-undang itu menjadi pasal karet. Kalau ditimpakan kepada minoritas, dia pasti kena, tetapi kalau kepada mayoritas, enggak kena. Enggak kena. Lolos. Karena dia mayoritas. Karena polisinya mayoritas mereka, jaksanya mayoritas mereka, dan juga hakimnya mayoritas mereka. Tetapi maksud saya kenapa saya menulis dan menanggapi hal ini sekarang ini adalah karena undang-undang penistaan agama ini diberlakukan di tengah sebuah kitab suci, yaitu Al-Quran, yang menistakan semua agama-agama di dunia. Kristen, Islam, Hindu, Buddha, semuanya itu, bahkan PKI, itu dilawan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran membolehkan membunuh manusia lain karena beda agama. Artinya hanya orang Islamlah yang boleh dibela, hanya orang Islamlah yang boleh menistakan agama lain, hanya orang Islamlah yang boleh membunuh manusia karena beda agama. Dan saya kemarin sudah menunjukkan ayat-ayatnya. Saya sudah menulis, saya sudah mengutip ratusan ayat Al-Quran. Tetapi hanya saya baca kemarin itu beberapa ayat yang boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Itu jelas sekali, saudara-saudara. Itulah sebabnya saya membahas undang-undang penistaan agama melawan ayat-ayat kitab suci. Kenapa? Undang-undang ini diberlakukan di negara yang mayoritas Muslim. Negara di mana Alkitab, Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan. Banyak ayatnya, terlampau banyak ayatnya. Itulah sebabnya undang-undang ini ambivalensi. Ya. Jadi kalau hakim ketika ada orang yang diduga menistakan agama, kalau hakim tidak menjatuhkan vonis kepada orang yang dinistakan ini, yang menistakan agama ini, nanti dia apa kata kitab suci? Agama saya harus saya bela. Dan saya, bagaimana kalau menjatuhkan hukumannya itu ringan kepada orang yang menistakan agama? Bertentangan dengan hati nuraninya. Karena Al-Quran itu harus membela orang Islam, harus membela Nabi, harus membela agama, harus membela Allah. Sementara perintah Allah, orang non-Muslim itu harus kena hukuman. Gitu. Ketika Saifuddin Ibrahim, dia waktu itu dituduh menistakan agama dengan memunculkan video dan tulisan-tulisan saya di Facebook, maka hakim menjatuhkan vonis di luar dugaan. Jaksa menuntut 5 tahun, divonis 4 tahun oleh hakim. Dan satu-satunya vonis yang paling berat karena undang-undang penistaan agama hanya saya 4 tahun.
Undang-undang penistaan agama itu hanya boleh 2 tahun. Ahok 2 tahun. Daud Ali 2 tahun. Dan sebagainya. Artinya hakim, karena dia itu mengingat kitab sucinya bahwa harus membela keyakinannya, harus membela agama, dan harus membela kitab suci, maka ya dijatuhkan hukuman yang berat. Sementara kasus Meliana yang menghancurkan dan membakar vihara di Medan, itu hanya ada 5 bulan, ada 3 bulan. Hanya itu. Sementara Meliana yang menjadi korban itu dijatuhi hukuman lebih berat oleh hakim. Kenapa? Karena dia membela keyakinannya, membela agamanya, membela Rasul, dan seterusnya. Ini sebuah dilema, saudara-saudara. Itu sebabnya saya meminta kepada siapa pakar hukum di Indonesia ini, agar memikirkan hal yang saya ucapkan, yang saya sampaikan ini. Berpikir baik-baik. Apakah undang-undang penistaan agama itu layak diberlakukan di Indonesia, sementara mayoritas di Indonesia ini adalah Muslim, di mana Muslim itu boleh mengatakan kafir kepada orang lain, boleh membunuhnya, boleh. Jadi jangankan untuk menjatuhkan vonis Saifuddin Ibrahim kepada minoritas itu vonis yang berat, bunuh saja boleh. Itu apalagi kalau hakim jaksanya itu sudah hijrah. Hijrah itu artinya sudah Islam kafah, kira-kira kafatan linnah. Dia sudah kafah di dalam Islamnya, sehingga dia sudah hijrah, dan pasti ada kebencian, ya ada iri hati untuk menjatuhkan vonis kepada orang yang terdakwa. Adapun waktu majelis hakim yang menyidangkan pendeta Saifuddin Ibrahim itu 3 orang. Salah satunya itu hakimnya itu adalah orang Kristen. Dan selama di dalam persidangan pendeta Saifuddin Ibrahim, hakim yang Kristen tidak banyak berbicara dan hanya diam saja. Ya, satu karena dia takut. Hakim Kristen ini dia tahu bahwa pendeta Saifuddin Ibrahim itu nggak bersalah. Dia hanya ada di dalam tim itu. Harus dihapus. Karena selama kitab suci itu tetap mengajarkan membunuh manusia lain karena beda agama, ya tetap saja kami, orang-orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha terancam hidupnya karena kitab suci itu. Bahkan bukan yang dihina itu bukan sebuah organisasi seperti kata-kata di dalam laporan Aliansi Ulama Jawa Timur itu bahwa Muhammad Kacé itu menghina Nahdlatul Ulama, menghina Kitab Kuning dan sebagainya. Ini menghina seluruh orang Kristen di seluruh dunia bahwa kitab suci Al-Quran boleh membunuh manusia lain karena beda agama. Ayatnya jelas kok. Dan saya adalah korban dari undang-undang penistaan agama itu. Tetapi masalahnya ini jangan sampai terulang kembali bahwa undang-undang penistaan agama ini akan menjerat orang-orang yang berani berkata-kata dengan jujur seperti Muhammad Kacé, ataupun mengulangkan lagi kepada pendeta Saifuddin Ibrahim untuk ditangkap ulang. Saudaraku semuanya, sepanjang apa yang disampaikan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini pendapatnya terhadap Cornelius ya, yang diduga menista agama Islam,
Dan memang kenyataannya sudah sering kita dengar dan saksikan bagaimana Cornelius ini selalu menghina dan menghujat ajaran agama Islam ya. Dan ternyata Pak Saifuddin Ibrahim ini di sini mendukung apa yang dilakukan oleh si Cornelius ya, dan mengatakan itu adalah perbuatan yang benar dan meluruskan. Nah, ini tentu sangat tidak bisa kita terima dengan akal sehat kita ya. Bagaimanapun perbuatan yang dilakukan oleh Cornelius itu sudah nyata sangat menyalahi ya, terutama di dalam Undang-Undang pasal 156A KUHP ya, tentang penistaan agama. Dan juga Pak Saifuddin Ibrahim ini mengkritisi undang-undang tersebut, dan dia mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak cocok diterapkan di Indonesia karena mayoritas di Indonesia adalah Muslim, sementara yang menjalankan undang-undang tersebut juga Muslim katanya. Jadi ini pemikiran yang sangat keliru dari Saifuddin Ibrahim, karena kita tahu bahwa yang namanya undang-undang tersebut tentunya sebelum disahkan sudah digodok di DPR ya. Itu akan melibatkan banyak ahli dan pakar hukum sebelum menyimpulkan atau memutuskan suatu undang-undang yang akan diberlakukan. Kemudian dia juga di sini sepertinya curhat ya, apa yang pernah dia alami ketika dia di penjara dalam hal kasus yang sama, yaitu dalam penistaan agama ya. Dan di sini dia malahan menyalahkan undang-undang dan juga Al-Quran, yang mengatakan di dalam Al-Quran ada perintah untuk membenci, memusuhi orang yang berbeda agama, dan bahkan dibolehkan membunuh. Jadi ini sangat keliru sekali apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim ini, karena kita ketahui bahwa Al-Quran adalah firman Allah SWT, dan Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk melakukan hal-hal keji ya. Kemudian kalau dia berpendapat seperti ini, saya rasa hanya berdasarkan rasa benci, makanya dia selalu berprasangka buruk ya, berpikiran negatif terhadap suatu ajaran. Jadi kalaupun ada kesalahan yang dilakukan oleh perorangan, maka itu tidak bisa dinyatakan atau untuk mewakili agama itu sendiri, karena ajaran agama tidak ada salahnya, Al-Quran tidak ada salahnya, tetapi orang yang melaksanakan, orang yang memahaminya kadangkala keliru, sehingga terjadi suatu tindakan yang keliru tidak berdasarkan Al-Quran itu sendiri. Jadi tidak bisa disimpulkan seperti apa yang dikatakan oleh Pak Saifuddin Ibrahim ini ya. Jadi Pak Saifuddin Ibrahim ini cara berpikirnya agak sempit ya, dan tidak netral, sehingga terkesan di sini mencoba mengiring opini untuk menjelekkan Islam dan juga ajaran Islam secara keseluruhan. Nah, sekarang kita dengarkan bagaimana pendapat dari pendeta MYM ya, terkait kasus yang menimpa Paul Zong. Selamat menyaksikan. Ada 3 hal yang saya mau kupas. Saya tidak lama ya. Yang pertama tentang Paul Zong, sedikit saja saya sudah muak sebetulnya dengan Paul Zong ini, yang memfitnah habis-habisan apa saja yang bisa difitnah ya. Sebetulnya Paul Zong ini bukan urusan Islam saja ya, tetapi yang bersikeras untuk melaporkan ke Barreskrim ya mungkin pihak Islam ya. Sebetulnya kalau Kristen ini, kalau kami orang Kristen ini sebetulnya
suka melaporkan oleh karena adanya penistaan agama, ya, maka Paul Zhang ini sudah lama dilaporkan. Dia menghina Tritunggal, menghina sejarah gereja, ya, memfitnah seenak udel dia, ya, sesuka udel dia, menghina. Ya, saya ini sudah berulang-ulang dia fitnah. Dia buat video, padahal saya ini adalah pengkritik keras oneness, ya, Sabellian. Tapi dia bikin video beberapa kali itu. Dia bilang Muriwali itu adalah Sabellian katanya. Ini fitnah yang benar-benar kurang ajar. Ya, lalu Deki Ngadas, ya, Dr. Deki itu katanya triteis, ya. Jadi saudara, saya sebetulnya sudah muak, ya, dengan Paul Zhang ini. Dengan fitnahannya, ya. Dengan segala hal ulahnya seperti itu. Maka sebetulnya kalau Kristen ini punya spirit untuk suka memasukkan orang ke penjara dengan tuduhan penistaan agama, itu sudah dilaporkan lama. Ya, seenak udel dia menghina pendeta, ya, menghina gereja-gereja di Indonesia, ya. Nah, Paul Zhang ini, saya dalam video-video saya sudah berkali-kali mengatakan dia adalah nabi palsu, ya. Dia adalah pengajar sesat, ya. Dan terakhir kemarin dalam live-nya dengan Pak Mangapul itu dia bahkan berdoa Allah hanya oneness, Allah Trinitarian, Allah Unitarian, Allah Saksi Yehova katanya. Itu yang dia anggap sama, ya. Itu sudah sangat menista, ya, sudah sangat menghina. Itu kekristenan yang historis, ya, seperti itu. Dan anehnya banyak orang Kristen bodoh, ya, masih mengeluh-elukan seakan-akan dia mengerjakan pekerjaan kasih ini orang. Nanti kita bongkar semua, ya, apa yang dikerjakan Paul Zhang ini. Betulkah dia mengerjakan kasih Kristen atau justru dia adalah nabi palsu yang egois, ya. Jadi saya sudah muak kalau Paul Zhang ini, muak dan fitnahan-fitnahannya terhadap saya, ya, terhadap kekristenan, terhadap Tritunggal. Dan saya, ya, yaitu bersama-sama dari Joshua Tewuh, ya, Paul Zhang, Joshua Tewuh, Fatimah Sagdia, dan yang lain, saya sudah bilang kepada pihak Islam, kalau memang niat kalian mau berapologetika dengan cara ilmiah dan berbobot, jangan lawan Paul Zhang atau Joshua Tewuh atau Fatimah Sagdia. Mereka tidak pernah mewakili kekristenan historis. Lawanlah orang-orang Trinitarian yang memang mewakili ajaran Alkitab yang sesungguhnya, yang ajaran kekristenan yang historis, ya. Lawan Ezra Soru, Deki Ngadas, atau saya, atau Gracia Pelo, ya, atau Pak Mangapul Sagala, ya, Bambang Nursena, atau Romo Daniel Biantoro, ya. Tapi waktu Anda melayani katakanlah kayak Paul Zhang itu, memberi ruang bagi dia untuk kemudian dia seenak udalnya bicara, ya, seperti itu. Jadi kembali ke Paul Zhang, saya sudah muak, ya, lihat orang ini, mau muntah rasanya, ya. Saya sendiri sebetulnya tidak sepakat dengan pasal penistaan agama yang selalu berulang-ulang saya katakan, di mana Pak Ahok, ya, Basuki Cahayapurnama itu adalah korban pasal penistaan agama ini. Ya, dia tidak menista agama, ya, jelas itu. Tapi dipolitisasi, akhirnya dia dijatuhkan dengan pasal itu. Saya tidak setuju. Cuma kalau dalam kasus Paul Zhang ini yang kelewatan, ya, saya tidak tahu, ya, itu urusan polisi, ya. Ya, silahkan menjerat dia dengan pasal penistaan agama atau sebetulnya hate speech, ya, pasal ujaran kebencian begitu, ya. Itu sudah sangat memenuhi syarat, saya kira, ya. Ya, kalau ada ahli hukum, saya tidak ngerti hukum, ya, bukan ahli hukum, ya. Tapi kalau ada ahli hukum yang mengatakan itu tidak memenuhi syarat, itu sudah kebangetan itu, ya. Ini Paul Zhang ini penista, pencemooh. Itu dalam video-video saya yang lalu itu sudah berulang-ulang saya katakan itu. Dia itu pengejek, penista, pencemooh, bukan pendeta. Ya, bahkan dalam satu video saya katakan dia ini adalah hamba setan yang berkedok pendeta, yaitu Paul Zhang. Jadi itu yang pertama, Paul Zhang ini adalah seorang pencemooh, ya.
Dan juga seorang pengecut ya. Nanti kita akan lihat ya. Paul Zhang ini. Ya. Nah, yang kedua, sebelum melanjut tentang orang Kristen dan Paul Zhang, saya ingin mengatakan sesuatu kepada saudara orang Islam. Ya. Ya, jangan saudara kira Anda berhadapan dengan Paul Zhang, Anda mengira sedang berhadapan dengan kekristenan. Paul Zhang tidak mewakili kekristenan yang historis. Dia itu adalah bidat. Sama halnya Anda orang Islam, ya. Kalau Anda saya samakan dengan Ahmadiyah, Anda pasti marah. Ya, ini saya serius bicara ini, saudara yang agama Islam, ya. Kalau saudara mengatakan Paul Zhang Kristen, lalu menganggap dia mewakili kekristenan, menghina Islam, saudara keliru besar. Paul Zhang tidak mewakili kekristenan. Saudara teliti semua video saya. Sejak saya debat dengan Paul Zhang tahun lalu. Saya sudah berulang-ulang mengatakan dia adalah nabi palsu, adalah bidat dalam kekristenan. Seperti itu. Jadi sama halnya kalau saya katakan Islam Muhammadiyah, NU, ya Islam Muhammadiyah, NU dan yang lainnya, itu sama dengan Ahmadiyah. Nah, ini fitnah. Saya jelas fitnah kalau begitu ya. Karena Ahmadiyah menurut Islam, ya ini menurut Islam, itu adalah bidat. Nah demikian juga saya berani katakan dalam kekristenan Paul Zhang yang oneness ini, bahkan bukan hanya oneness, dia adalah panteis, ya. Yang mengatakan bahwa rohnya sendiri sama dengan rohnya Allah, rohnya Tuhan. Ya. Adalah bidat, pengajar sesat dalam kekristenan. Jadi saudara jangan menganggap ya, dia dalam penghinaannya terhadap Islam sekarang ya, dalam hujatannya terhadap Islam, dia mewakili kekristenan, maka saudara kemudian memusuhi orang Kristen. Oh salah. Ya, saudara silakan lihat semua video saya. Saya sudah menunjukkan dengan jelas siapa orang bebal Paul Zhang ini. Sudah, tidak ada pendeta Kristen itu menghina menteri agama. Pakai foto pria gemuk badan telanjang, lalu pasang foto menteri agama. Itu pendeta apaan itu? Coba teliti ada pendeta Kristen yang kayak gitu enggak? Itu bukan pekerjaan pendeta, ya. Ya. Kecuali orang itu dipakai setan. Ya, dan memang menurut saya Paul Zhang ini dipakai setan. Ya. Tidak ada pendeta Kristen yang benar-benar sejati yang memahami Alkitab, di mana harus taat kepada pemerintah, di mana harus mendoakan kota, di mana harus mendoakan negara, keutuhan negara, kemakmuran negara. Itu pendeta mesti tahu, ya. Lalu kemudian seenak udalnya bicara Papua silakan merdeka sendiri. Itu Paul Zhang bilang gitu. Ini orang bukan pendeta, ya. Dia bukan pendeta dan tidak mewakili kekristenan. Nah, maka pesan saya terhadap saudara Islam, jangan karena kasus Paul Zhang ini saudara menganggap ini Kristen sedang utak-utik kita, mari kita lawan. Oh salah ya, salah. Saudara silakan lihat semua video saya, lihat video Pak Esra Soru ya, beberapa waktu yang lalu yang mengkritik doa sesat Paul Zhang. Lihat video pendeta Mangapul Segala tadi siang kalau tidak salah atau sore hari yang mengkritik cara Paul Zhang yang seperti itu. Ya, lihat, saudara mesti lihat ya. Jadi pesan saya kepada saudara Islam ya, silakan saudara bergumul ya, lanjutkan perjuangan saudara untuk mendorong polisi menangkap Paul Zhang, itu silakan hak saudara. Kalau saudara merasa dilecehkan agamanya oleh pencemooh Paul Zhang ini, silakan saudara dorong polisi untuk tangkap dia, ya sesuai dengan hukum negara, diperkarakan, ya itu hak saudara ya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan kekristenan secara umum, secara universal, secara historis, karena Paul Zhang ini, kalau saya umpamakan di Islam, dia adalah Ahmadiyah. Ahmadiyah tidak mewakili Islam, betul kan? Maka kalau Ahmadiyah tidak mewakili Islam, maka saya pendeta MYM berani mengatakan Paul Zhang yang bidat oneness, yang menghina Tritunggal, tidak mewakili kekristenan.
Ya clear ya saudara ya. Juga dan saudara Islam, mari kita berkompetisi dengan sehat kalau berapologetika ya, dan argumentasi yang berbobot, yang terhormat ya, sambil kita tetap bergandeng tangan sebagai warga negara Republik Indonesia ya, satu tanah air, satu bangsa ya, untuk kita bersama-sama memajukan negara kita. Jadi perdebatan dalam apologetika dalam bidang agama itu adalah satu hal tersendiri yang kita kerjakan sesuai panggilan kita untuk membela agama kita. Tapi ada tanggung jawab lain ya, yaitu bangsa dan negara, keutuhan negara Republik Indonesia ini yang kita harus jaga bersama-sama, di mana kita harus membangun bersama-sama, bergandeng tangan bersama-sama. Ya, khusus kami Kristen, cinta kasih itu yang diutamakan. Ya, cinta kasih. Jadi kami berapologetika pun, memberitakan Injil pun, itu dengan cinta kasih Kristen. Nah, saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan bagaimana pendapat dua orang pendeta ini ya. Yang satu pendeta yang murtadin dan yang satu adalah pendeta murni ya, Kristen. Dan tentunya kita sebagai umat muslim yang baik akan selalu memandang suatu permasalahan itu harus objektif ya. Kalau yang salah ya tetap disalahkan, yang benar tentu kita hargai dan kita hormati ya. Seperti pernyataan pendeta MYM barusan, beliau sangat berpandangan luas dalam melihat suatu permasalahan ya, perihal Paul Zhang yang benar-benar sudah menistakan atau menghina agama Islam, maka beliau pun mendukung apa yang dilakukan oleh pihak Islam dan kepolisian untuk mengadili Paul Zhang ini. Dan juga beliau menghimbau kepada umat muslim untuk saling bergandengan tangan ya, membangun bangsa Indonesia tanpa membawa agama. Dan kalaupun mau berdiskusi, berapologet, boleh-boleh saja, tentunya dengan sikap saling hormat menghormati, dan juga berdasarkan kitab masing-masing ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sangat berbeda dengan pernyataan Saifuddin Ibrahim sebelumnya, yang melihat kasus yang menimpa Cornelius itu hanya sebagai dasar untuk dia mengkritisi, kemudian juga mendukung apa yang dilakukan oleh Cornelius tersebut, yang nyata-nyata memang sudah melakukan pelecehan dan penghinaan terhadap Islam ya. Malahan Saifuddin Ibrahim ini menjelek-jelekkan atau menuduh ajaran Islam yang keliru, dan juga Al-Quran yang menyuruh melakukan perbuatan keji terhadap orang yang berlainan keyakinan. Jadi dari kedua pendapat pendeta ini, tentunya kita sangat menyetujui apa yang dikatakan oleh pendeta MYM ya, karena itu beliau bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah ya, terlepas dari kepercayaan masing-masing. Namun kita tetap harus sadar bahwa kita semua ini adalah satu bangsa ya, satu bahasa, yaitu Indonesia, dan kita semua adalah bersaudara ya. Dan apa yang dikatakan oleh Saifuddin Ibrahim, maka itu akan tertolak atau tidak bisa kita terima atas pernyataannya ya, karena cenderung masih saja mengiring opini untuk memberikan kesan yang jelek terhadap ajaran Islam. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, walaupun kedua orang ini sama-sama Kristen, namun
berbeda pandangan ya, dan yang benar tentu kita setujui dan yang tidak benar tentu kita tolak. Dan mudah-mudahan video ini bisa mencerahkan kita semua ya. Akhir kalam, tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Kebenaran hakiki hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.